Ahmad Shawqi Wafa mendapat julukan Sultanul Auliya karena lidah dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Suatu ketika adiknya Abah Anum, itu namanya Inu Anum ya, beliau ke Baghdad, ke kuburannya Syekh Abdul Qadir Jilani, tanya sama guru kuncinya, ya guru kunci siapa yang sering hadir ke sini? Dia menjawab, Syekh Ahmad Syaibullah pada bulan seminggu 2 kali hadir di kuburannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi bersyukur bapak-bapak hadir di tempat ini karena ini tempat mulia. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan sebaik-baik rumah yang dibacakan manaqibku, kata Syekh Abdul Qadir. Sebaik-baik musola yang dibacakan manaqibku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ceramah ini hanya untuk orang yang berthariqah Qadiriyah dan Naqsyabandi. Jadi ketika saya berbicara tentang manaqib Syekh Abdul Qadir, berarti sudah berbicara rasa. Ketika berbicara rasa ibu-ibu, itu bicara hati, bicara jiwa, bicara roh. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini kemuliaannya, karomahnya jangan dijawab dengan logika, tapi terima dengan rasa, hati, jiwa, dan roh. Ada kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini sering melakukan langkah mengokoh dikit-dikit yang pernah ditinggalkan. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak PGM 165-nya ketinggalan, foto dan pilihan yang lain di waktu yang lain. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani mengganti mengokoh dikit-dikit yang pernah ditinggalkannya. Begitu ibu-ibu bapak-bapak. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah berkata, orang yang paling miskin bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang tidak punya benda, bukan orang yang tidak punya kedudukan dan jabatan, tapi orang yang paling miskin adalah orang yang hatinya, kolbunya sedikit untuk mengingat Allah. Gitu. Jadi la ilaha illallah yang diucapkan orang yang sudah talqin derajatnya di atas orang yang la ilaha illallah cuma sekedar yang belum talqin. Nah, ibu-ibu apa yang saya hormati, ada info dari LDTGN Buleleng. Jadi kan itu ada rumah yang konsep kebakaran. Ternyata maaf itu kamarnya yang ditempati untuk zikir oleh ikhwan LDTGN Buleleng Bali. Itu kan kamar yang banyak fotonya Abah Anum, Abah Supo, Syekh Abdul Qadir dan segala macamnya. 3 orang itu rumah terbakar semuanya, cuma ruangan ini yang tidak terbakar, termasuk fotonya Abah Anum, atas Supo Syekh Abdul Qadir Jilani, atas izin Allah. Itulah kemuliaan bapak-bapak. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu terus punya murid, terus ke bawah kita punya mursyid sebelumnya adalah Syekh Khatib Sabas. Syekh Khatib Sabas punya murid yang namanya Syekh Tolha dari Sabunjirbon. Syekh Tolha dari Sabunjirbon punya murid namanya Abdullah Umar bin Muhammad, Abah Sepuh. Nah, Abah Sepuh punya mursyid setelahnya, yaitu Ahmad Shawqi Wafa Tayyibah. Jadi thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ibu-ibu ini thariqah emas. Jadi sangat beruntung dan mahal harganya talqin thariqah ini. Kenapa? Kemarin saya dapat informasi ada dari LDTGN Wonogiri cerita, kali saya akan mengurus LDTGN Wonogiri. Terus kenapa? Itu
ibu mertua saya itu kan ikut zikir juga. Kita lihat ya, ibu mertua saya kan ikut sering menemani saya berzikir. Ketika meninggalkan dunia, saya menyaksikan, Pak. Saya sampai merinding menangis. Ternyata benar. Ketika roh dicabut itu, saya hadir dan melihat Abbas Sepuh dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu mendampingi roh yang akan keluar, rohnya mertua saya itu. Saya merinding, tolong sampaikan Pak Ali ya. Jadi talqin itu sangat amat luar biasa manfaatnya. Jadi saya pegang itu, katanya ibu mertua saya itu jantungnya kedek. Ternyata detak jantungnya menyebut nama Allah. Gemetar saya. Saya belum tentu meninggal akan dihadiri oleh, saya lihat langsung dengan kacamata saya sendiri. Pakaiannya itu loh, di foto itu kan begini kan kebangun, itu hadir bersama Sepuh, bersama Syekh Abdul Qadir Jailani mendampingi keluar rohnya mertua saya. Nah, jadi ibu-ibu kita kan pasti mah gitu loh ya. Nah, kita ini bertoriko itu untuk sanuni hati. Betul? Siap? Siap banget. Artinya saya punya komitmen sama teman-teman di LDTG Tulung Agung. Kalau seandainya besok kiamat malam kita masih harus khataman. Setuju? Setuju. Misalnya besok kiamat harus ada perjanjian Pak Imam coba. Besok kiamat ya, malam-malam kita harus khataman. Jangan sampai putus, jangan sampai kita tidak istiqomah. Khataman ini tidak hanya dunia tapi akhirat. Tidak hanya akhirat tapi juga dunia. Cuma seberapa besar dunia yang Allah berikan kepada kita, terserah Allah. Paling tidak kita ada keberkahan. Ada curhat dari teman saya Pak Ali setelah tamat ini, saya ini merasa sungkan pada diri saya. Dulu saya sebelum bertoriko pertama ini saya sering menyusui orang, gampang marah sama orang. Tapi setelah saya talqin ikut dikit ini, mau bisu orang, ini kan saya sudah bertoriko. Mau mencaci maki orang, janganlah. Saya kan ini sudah bertoriko, malu kepada dirinya sendiri. Itulah akhlak yang mulia dari hikmah bertoriko.